Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam olahraga. Apa kabar anak-anak? Harapan Bapak semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat. Senang rasanya bertemu kembali dengan anak-anak, meskipun hanya melalui pembelajaran jarak jauh ini. Beberapa menit ke depan, kalian akan Bapak bawa untuk melanjutkan pembelajaran teori PJOK kelas 3, yaitu tentang kombinasi gerakan lokomotor. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, jangan lupa anak-anak untuk berdoa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, semoga pembelajaran yang singkat ini ada manfaatnya. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Sekarang persiapkanlah buku catatan serta alat tulis kalian masing-masing. Catatlah apa-apa pengetahuan yang baru dan penting dalam pembelajaran ini. Anak-anak, masihkah anak-anak ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu? Ya, supaya tidak lupa, baca kembali buku catatan kalian masing-masing. Ketika anak-anak masih duduk di kelas 2 yang lalu, anak-anak telah dikenalkan istilah lokomotor. Sekarang kita akan belajar tentang kombinasi gerakan lokomotor. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, apa itu arti kombinasi gerakan dan apa pula lokomotor? Benarkah? Sebelum Bapak menjelaskan apa itu kombinasi gerakan, ada baiknya Bapak mengingatkan kembali, menjelaskan kembali tentang lokomotor. Apa itu lokomotor? Mendengar kata lokomotor, kita teringat dengan kata benda yang mirip dengan kata ini, yaitu kata lokomotif. Lokomotif adalah mesin yang menggerakkan atau yang memindahkan gerbong kereta api dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Apakah kota di tempat anak-anak tinggal ada kereta api? Ya, jawabnya tidak ada. Kalau begitu, kereta api itu terdapat di mana? Ya, di kota-kota besar Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan banyak lagi di kota-kota lainnya. Kalau begitu, lokomotor itu apa artinya? Lokomotor artinya gerakan berpindah tempat. Contoh gerakannya adalah seperti berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan berjalan, berlari, dan melompat ini termasuk ke dalam cabang olahraga atletik. Induk atau ibu dari cabang olahraga adalah atletik. Mengapa olahraga atletik disebut induk atau cabangnya olahraga? Karena unsur-unsur gerakannya seperti berjalan, berlari, dan melompat juga terdapat di dalam olahraga yang lain. Satu contoh, ketika bermain sepak bola, adakah unsur berjalannya? Ya, ada ketika pemain mencari posisi tempat yang bagus untuk mendapatkan bola. Adakah unsur berlarinya? Ya, ada ketika mengejar atau menggiring bola. Adakah unsur melompatnya? Ya, ada ketika menyundul bola dan lain-lain. Kalau cabang olahraga voli misalnya, pasti ada juga. Ada berjalannya, ada berlarinya, ada melompatnya ketika menyemis bola. Sekarang Bapak jelaskan apa itu kombinasi gerakan. Kombinasi gerakan artinya gabungan satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Misalnya gerakan berjalan dilanjutkan dengan berlari, kemudian melompat. Kombinasi gerakan ini dilakukan agar gerakan menjadi indah dan serasi. Anak-anakku yang cerdas, cobalah anak-anak perhatikan pakaian serta aksesoris yang anak-anak kenakan.
Di situ ada pita, muka dibedak, rambut disisir, warna baju warna-warni, sehingga kombinasi warna-warni serta ragam pakaian tadi membuat indah dan cantik penampilanmu, bukan? Sebuah contoh di dalam kehidupan nyata di dalam kelas ini misalnya. Anak-anak belajar dan bermain bersama teman-teman. Di dalam kelas terdapat berbagai macam latar belakang suku, latar belakang agama, sifat serta perilaku teman-temanmu. Ada yang pendiam, ada yang suka bertanya, ada yang cerewet dan lain-lainnya. Kesemuanya tersebut berkumpul di dalam sebuah kelas, sehingga membuat kelas menjadi ramai dan hidup, sehingga membuat semangat anak-anak menerima pelajaran. Itulah kombinasi atau gabungan teman-temanmu di kelas. Dan bayangkan pula jika yang belajar di dalam kelas ini hanya satu orang anak saja, tidak ada teman lain, maka semangat untuk berlomba-lomba di dalam belajar menjadi berkurang. Oleh karena itu, keberagaman suku, agama, sosial dan lain-lainnya haruslah tetap dijaga kerukunan serta kebersamaan di antara anak-anak, agar kombinasi keberagaman tadi menjadi penyemangat di dalam anak-anak belajar untuk mengejar cita-cita di masa depan. Anak-anakku yang cerdas, setelah tayangan video pembelajaran ini selesai, kalian boleh menonton video pembelajaran ini berulang-ulang sehingga paham. Setelah itu kerjakanlah soal atau kuisnya. Kerjakanlah soal ini dengan cermat dan teliti. Jangan lupa catatlah apa-apa yang penting dan baru dalam pembelajaran yang singkat ini. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kita ini, tidak jemu-jemunya Bapak mengajak anak-anak atau siapapun, termasuk orang tua kalian, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar secara tatap muka seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dari jauh Bapak sampaikan, tetap semangat dan salam olahraga. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai berjumpa kembali.